Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar saja sambil ngecek audionya ya. Pas jam 20.15 WIB. Kita tunggu Mas Ucok dan Mas Iqbal ya. Hari ini sesinya kita ngobrol santai aja bareng dua alumni TEKI yang kebetulan dua-duanya tergabung aktif dalam agenda Wisely yang kebetulan hari ini open recruitment juga. Jadi harapannya nanti program sharing kali ini bisa membantu beberapa teman-teman yang lain yang kepengen tergabung dalam program International Academic Fellowship ini. Karena kedua dari member TEKI yang kebetulan sekarang mau live IG bareng sama kita, dua-duanya anggota dalam program Academic Fellowship ini juga. Mas Ucok aktif di tahun 2019, sementara Mas Iqbal aktif di tahun 2000. Karena masa pandemik, jadi dia agak panjang sedikit, seperti yang dibahas di live IG yang hari malam minggu kemarin ya. Jadi di tahun 2000 sampai 2021, karena memang harus dilaksanakan secara online. Dan yang program kali ini ada wacana kemungkinan besar akan dilaksanakan secara offline, karena untuk Mas Iqbal sendiri juga dijanjikan untuk tergabung dalam program ini mungkin bisa berapa persennya akan dilaksanakan secara offline juga langsung ke Amerika. Dan program ini memang dilaksanakan selama 5 minggu dan ini pastinya fully funded, sepertinya akan sangat luar biasa sekali. Seperti sharing kita sebelumnya dan ketika Anda klik juga linknya di program Wisely itu sendiri, programnya memang dia kualifikasinya tidak terlalu sulit. Jadi bisa membuat kalian lebih gampang untuk bergabung dalam program ini. Cukup bahasa Inggris saja, dan kalau untuk belajar bahasa Inggris TEKI aja dong. Nah, di sini di program International Academic Fellowship-nya ada 3 program maksud kami, dan di sana programnya untuk yang Academic Fellowship itu dilaksanakan selama 5 minggu. Dia fully funded scholarship, pastinya mendapatkan kesempatan belajar di banyak hal di USA, di some designated countries, in some designated campus maksud saya. Sementara untuk pembicara satu kita dari Mas Ucok Nasution yang kebetulan dari Madura. Beliau di tahun 2019 aktif di civic engagement-nya, terus berkesempatan di kampus Kennesaw State University, dan alhamdulillah ngasih testimoni super spesial pakai kaosnya TEKI gitu di depan Museum Perdamaian dan Keadilan di Alabama. Untuk Mas Iqbal, member kedua dari TEKI yang kebetulan tergabung dalam Wisely ini sendiri di tahun 2020, belum mendapatkan kesempatan untuk kegiatan offline di sana, akan tetapi programnya terjalin secara offline bersama pihak Wisely, tapi alhamdulillah justru pelaksanaannya jauh lebih panjang dan sepertinya belajarnya lebih banyak lagi. Dan untuk Mas Iqbal nanti kita tungguin ya foto untuk testimoninya buat TEKI spesial buat sahabat-sahabat TEKI supaya lebih semangat lagi. Kalau untuk Mas Iqbal dapat kesempatan bergabung di Arizona State University, sudah belajar juga selama beberapa waktu. Kita tunggu Mas Ucok sama Mas Iqbal sekarang untuk gabung supaya nanti ngobrolnya lebih santai lagi. Beberapa teman-teman yang mungkin nanti mau ngajukan pertanyaan bisa juga ditaruh di kolom komen, nanti kita bacakan untuk ditanyakan ke Mas Ucok sama Mas Iqbal. Kayaknya live kita hari ini juga belum tahu nanti akan panjang atau pendek. Rencana kita cuma 30 menit aja alokasi waktunya untuk Mas Ucok sama Mas Iqbal. Tapi nanti tergantung jika ternyata kita seru. Biasanya kalau kita udah ngobrol kita kayaknya lupa gitu. Jadi kita coba Mas Ucok masuk sama Mas Iqbal. Nanti kita coba ngobrol lebih panjang di sini Mas Ucok. Kayaknya kita nggak perlu nunggu jumlah audiensnya yang mantengin kita sampai berapa. Kita yang penting ngobrol dulu. Nanti kita save videonya supaya nanti videonya bisa bermanfaat tidak hanya untuk hari ini, mungkin tahun depan dan tahun depannya lagi gitu untuk beberapa member anggota yang lainnya. Kita mulai terhubung, tunggu sebentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ucok. Kedengeran ya Miss ya suara Miss? Aman, jelas banget. Suaraku juga jelas Mas Ucok? Jelas. Ini kayaknya kurang pas ini tempatnya. Oke, ditata dulu yang manis. Terus ganti device dulu Miss ya. Oke, boleh. Sambil nungguin Mas Ilham. Mas Ilham, Mas. Kok Ilham terus ya aku panggil ya. Sambil nungguin Mas Iqbal. Aku sapa teman-teman dulu ya. Ada Alfa Jizan. Adik kecil yang sekarang udah gede ya. Gimana kabarnya? Terus ada Mbak Dina Danika. Oh, ini member kelas SMP ya.
kelas SMP, kursus SMP yang seminggu masuknya 2 kali, hari Senin dan hari Rabu untuk periode semester ini. Oke, Mas Ucok masuk. Oke. Pas sudah, Miss. Kemarin ada perjalanan kemana kok mampir kok lewat daerah sekitar Pare? Ini hajatan teman, Miss. Mas Ucok sekarang di mana? Masih di Pamekasan, Miss. Di Pamekasan, Madura. Nggak kemana-mana, Miss. Pandemi gini, nggak bisa kemana-mana. Masih aktif untuk hunting beasiswanya? Atau sudah dapat LOE atau beasiswa sekarang Mas Ucok? Masih. Dua-duanya masih sama-sama hunting sih, Miss. Masih proses. Kan ya LPDP kan baru buka kemarin juga kan. Jadi baru submit juga yang LPDP tahap 1. Oke. Walaupun ini sih, Miss, ya kendala dari cerita-cerita ini sih, teman juga senior ya yang terkendala pemberangkatan gitu, Miss. Karena border masing-masing negara belum dibuka kayak gitu. Sepertinya begitu. Tapi beberapa teman-teman untuk yang dari beasiswa Erasmus kemarin udah berangkat, Mas Ucok? Iya, beberapa negara yang sudah kayak memperbolehkan tuh di sini. Tapi banyak yang belum buka border ya. Kebanyakan masih belum buka. Oke, kita sama Mas Iqbal ya. Halo Mas Iqbal. Halo, Assalamualaikum. Maafkan telat join. Oke. Kenapa nggak pakai seragam yang kemarin sore, Pak Iqbal? Iya kali, Miss. Ini aja aku masih pakai baju seragam hari ini. Oke. Baru pulang kerja kayaknya. Iya. Ini aku masih pakai baju kantor. Masih kumus-kumus ya. Emang cowok muni cek kumus-kumus. Emang lu ngerti kumus-kumus, Mas Iqbal? Ini kan ya masih berantakan ya. Oke. Kali ini saya di antara 2 cowok keren nih yang kebetulan sempat dapat kesempatan go internasional ya. Kayaknya aku bakal speechless deh kali ini. Coba kalian yang ngobrol-ngobrol lebih banyak gitu. Terus habis itu kira-kira seperti apa? Kan kita tidak bisa memprediksi karena kita memang bukan salah satu dari program bisa dibilang kita bukan salah satu dari referee atas program ini. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kualifikasinya ini nih supaya lolos gitu. Cuman kebetulan di sini ada 2 cowok keren yang sudah lolos dalam program ini. Jadi coba sharing satu sama lain kira-kira kesamaannya di mana gitu. Supaya nanti teman-teman bisa berkaca dong, kayaknya kayak gini nih bisa lolos gitu. Karena kalau dari satu pengalaman aja itu nggak fair kalau menurut gue ya kan. Jadi kita coba dari beberapa pengalaman kira-kira ada kesamaan. Selain kalian sama-sama cowok, kira-kira apa kesamaannya sampai itu lolos di sana? Kalian kebetulan sama-sama civic engagement-nya kan ya? Iya, sama civic engagement. Saya yakin Mas Ucok pasti sudah sempat ngepoin videonya Mas Iqbal kemarin. Sempat ngepoin nggak sih Mas Ucok? Sempat, iya. Sempat. Kalau Pak RT sempat ngepoin. Kita kirim udah ini kok. Oke. Kalau Pak RT sempat ngepoin Mas Ucok juga? Ngepoin gimana nih? Ngepoin live IG-ku sama Mas Ucok yang dulu banget itu? Nggak sempat ya? Dulu banget. Nggak sempat. Masih. Nggak sempet. Enggak. Berarti sekarang cuman coba, aku tahu program Mas Ucok apa? Program yang dia ini yang fokus ke anak jalanan atau narkoba gitu, yang human rights gitu ya. Ke apa namanya? Kan itu dalam registration letternya kemarin dalam registration letternya itu kan ada kualifikasi untuk kayak volunteering activity gitu ya? Atau achievement ya, betul-betul. Gitu, ada yang bermanfaat, ada yang secara volunteering, ada yang secara kita dapat keuntungan secara finansial gitu. Itu kan dikelompokkan masing-masing ya. Kalau Mas Iqbal kemarin, nama dia kan dikelompokkan, dia ngasih 5-5 lah supaya imbang gitu. Kalau Mas Ucok, banyakkan di mana? Di dalam esainya atau di mana, Mas? Atau kayak di Google Docs-nya itu deh, Mas. Oh, di Google Docs. Agak lupa sih, udah. Kalau seingatku, Miss, di kolom pendaftarannya di Google Docs-nya itu tentang ini sih, tentang ya organisasi aja sih, Miss. Kalau achievement gitu enggak ya? Ada enggak ya? Seingat saya enggak terlalu sih, Miss. Cuman ya secara organisasi formal aja gitu.
dulu aktif di mana gitu sih Miss. Oke. Atau mungkin ada perubahan dari sisi isinya sendiri kali ya Pak RT ya? Kayaknya sih Kalau makanya baru dengar juga Miss. enggak deh, kayaknya tetap sama sih Oh format sama. ininya Oh iya iya, format. Pak RT kan pengalaman apply 5 kali. Iya, makanya Iya kayaknya iya benar-benar. ininya tetap sama apa eh, tabel yang diminta di Google Docs-nya itu tetap sama. Cuman beda cara pengisiannya aja. Kalau aku kan kayak pengalamanku kayak tahun sebelumnya aku submitnya achievement doang tanpa volunteering. Tiba-tiba nggak lolos, aku jadi analisanya oh mungkin aku kurang volunteeringnya gitu. Aku buatnya di situ gitu. Oh Makanya iya aku iya aku iya. imbangi gitu. Baru ngecek Miss. Oke oke. Iya iya ada. Heeh. Iya dibedain Miss. Baru ngecek Dibedain. ini Miss. Sambil Iya. ingat-ingat sama yang dulu-dulu ya, karena kita emang beneran nggak ada kontak-kontak sebelumnya, jadi kita emang ngobrol santai ini kali ini ya. Di antara kesibukan para orang-orang yang sudah sibuk dengan kehidupan duniawi sekarang. Berarti untuk Mas Ucok waktu itu diisi apa? Diisi kan ada ini macam-macam, ada paid work experience, ada volunteer atau internship, ada membership in associations. Kalau yang paid, paid work experience itu pengalaman di apa jadi surveyor kayak gitu Miss. Jadi surveyor, jadi asisten peneliti kayak gitu Miss. Terus kalau volunteer ya kegiatan-kegiatan sosial Miss, misal apa kayak ngajar kayak gitu Miss. Kemudian eh, kegiatan volunteer yang saya masukkan di apa personal statement itu juga dicantumkan di sini. Kalau yang membership ya di organisasi-organisasi formal gitu sih Miss, di kayak misal saya ikut di UKM misalnya. Saya tulis di situ, kemudian di mana eh, kayak ikatan apa mahasiswa penerima beasiswa gitu loh Miss. Karena kayak ada ikatannya kayak gitu Miss. Hmm, Kayak saya cantumkan aja sih Miss. Kalau ini banyak kayaknya ya random berarti sih ya. Miss, cuman ya dibanyak-banyakin lah Miss. Tapi emang banyak kan itu. Ya rata-rata ini sih Miss, apa ya kayak volunteer, staff kayak gitu Miss. Jadi orientasinya cuman biar secara kuantitas biar kelihatan banyak sih gitu Miss. Walaupun misal nggak terlalu signifikan sih ya, kemudian apa namanya eh, poin-poin yang ditulis itu Miss. Hmm. Anggap aja malam ini kalian ambasadornya Wisely gitu, terus kepengen membantu Asik. beberapa member di Indonesia. Asik banget. Iya kan? Ini kayaknya secara secara tidak langsung kita mencoba mempromosikan Wisely lebih lebar lagi ke banyak teman-teman termasuk sahabat Diki ya. Pak RT kan kamu sempat apply beberapa kali tuh. Nah, Hmm. kalau menurut kamu setelah kamu evaluasi lagi dan lagi, itu kan ketemu beberapa titik di mana kayaknya ini deh yang kurang, kayaknya ini deh yang kurang, kayaknya ini deh yang kurang. Coba sekarang kalau kamu confirm sekalian, kita samakan dengan punya Mas Ucok. Kira-kira bener yang itu atau kayak gimana? Atau sesuatu yang big Oke. question di benaknya Pak RT apa? Hmm. Mungkin yang kalau dari live sebelumnya itu aku udah pernah bilang yang paling signifikan dalam apply aku per setiap tahunnya itu yang perubahannya adalah cara menulisku. Karena setelah aku lihat-lihat di esai sebelumnya itu eh, cara menulisku itu sedikit gaya menulis Indonesia banget tanpa adanya embel-embel academic writing gitu. Jadi nggak straight to the point. Bahkan dulu aku berpikirnya sebelum aku apply di tahun 2019-2020 kemarin, aku sempat berpikir bahwa dengan aku cantumin link video kegiatanku, mungkin mereka tergugah untuk ngeklik link tersebut gitu. Padahal kan nyatanya enggak, mereka bahkan melihat nggak melihat sama sekali itu link. Yang mereka lihat adalah bagaimana cara kita menyampaikan kegiatan kita dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf gitu. Jadi yang paling signifikan itu di essay, di mana di tulisanku itu aku bagi dari jadi tiga kelompok besar gitu. Intro, isi, sama penutupnya, yang mana di setiap ketiganya itu memang fokus terhadap kegiatanku, bukan terhadap personalku sendiri. Nah, di
di tahun 2020 aku ganti mindsetku di mana esaiku itu isinya adalah kegiatanku, karena sebelumnya aku sedikit mencantumkan backgroundku yang mana itu sebenarnya nggak penting kan, karena udah diwakilkan dengan isian-isian di Google, di kolom-kolom di kolom-kolom formulir sebelumnya gitu. Jadi di situ sih menurutku yang paling signifikan. BTW sebelum Mas Ucok menjawab atau merespon Mas Iqbal, Mas Ucok sempat apply berapa kali? Atau sekali langsung? One shoot nih. Iya, one shoot. One shoot dong. Satu kali sih, Miss. Dan memang ini sih benar kata Mas Iqbal, Miss. Benar kata Mas Iqbal. Jadi di cara kita mendeliver satu satu kegiatan atau pengalaman kita atau memperkenalkan diri kita itu poin penting sih gitu ya, dari mungkin dari beberapa esai yang dulu pernah ngoreksi punya teman-teman gitu, Miss, yang apply juga kayak gitu. Itu cara kita mendeliver itu juga ini sih poin penting kayak gitu, Miss. Karena dan kebetulan waktu itu kan ini, Miss, posisi saya waktu itu kan lagi belajar IELTS kan di kampung Inggris. Jadi lagi belajar IELTS, terus kebetulan buka nih YSEALI kayak gitu. Jadi masih nyambung kayak gitu, Miss. Jadi istilahnya mungkin kalau misalnya apply-nya sebelum belajar IELTS mungkin ini sih cara mendelivernya masih belum terlalu baik mungkin gitu, Miss. Jadi ada pengaruh juga sih gitu. Dan kalau secara struktur esai mirip banget dengan yang disampaikan Mas Iqbal ya. Jadi intro, kemudian isi, sama yang terakhir ya tujuan kita ikut program ini itu apa gitu. Karena kan esainya kan terbatas gitu ya. Iya. Mungkin nanti sama Mas Iqbal ini mungkin cara kita intro itu isinya apa, isinya kayak gimana, tujuan dan kayak gimana, mungkin itu sih yang mungkin membedakan nanti ya kayak gimana. Itu sih, Miss, gitu. Jadi memang benar ya. Jadi cara kita mendeliver itu juga penting banget sih. Gitu. Kalau untuk dari sisi Mas Ucok sendiri masih ingat sedikit banyak nggak? Itu Mas Ucok bikin jadi berapa poin-poin gitu? Jadi secara poin ya tiga poin ini: intro, kemudian isi, kemudian tujuan ikut program. Intro itu karena memang dia opening gitu, Miss, opening paragraf pembuka. Jadi gimana caranya kita memperkenalkan diri kita itu yang impresif tapi tidak terlihat klise kayak gitu, Miss. Oke. Jadi yang saya lakukan waktu itu saya perkenalannya dari jurusan ya. Jadi nama, kemudian dari jurusan apa, kemudian saya cari hubungan jurusan saya dengan aktivitas sosial yang saya tulis di paragraf 2. Jadi biar tetap nyambung kayak gitu, Miss, paragraf 1 dan paragraf 2 kayak gitu, Miss. Jadi yang saya tulis waktu itu seingat saya perkenalan nama, kemudian saya baru lulus dari jurusan ini. Nah, karena baru lulus, terus di kalimat selanjutnya saya tulis hal yang yang paling melekat atau yang paling bisa saya ambil dari jurusan saya ini tuh ini kayak gitu, Miss. Jadi saya tulis waktu itu equality of public service, karena kan jurusannya administrasi publik. Jadi saya tulis kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik kayak gitu, Miss. Nah, dari situ saya tambahin kutipan dari ini, Miss. Dia karena kebetulan saya jurusan ini, Miss, administrasi publik, terus salah satu grand teorinya di jurusan saya itu dari penulisnya Woodrow Wilson, dan kebetulan Woodrow Wilson ini mantan presiden Amerika Serikat gitu, Miss. Jadi saya cari hubungkan gitu, Miss. Saya hubungkan, kemudian saya cari random kutipan-kutipannya Woodrow Wilson yang kaitannya dengan civic engagement kayak gitu, Miss. Itu sih akhirnya jadi paragraf pertama gitu. Dan sebetulnya paragraf pertama itu gak harus perkenalan jurusan sih. Ada teman saya, dia gak pakai perkenalan jurusan, tapi perkenalannya dia asalnya dari mana, Miss. Dia kan kebetulannya temanya lingkungan, Miss. Lingkungan. Jadi dia perkenalannya dia lahir dan besar di daerah pesisir kayak ini. Jadi dia perkenalannya dia sebagai anak yang lahir dari daerah pesisir kayak gitu. Itu.
Dan itu ternyata jadi paragraf perkenalan yang apa? Yang spesifik mencolok kayak gitu. Dan akhirnya dia lolos juga Miss waktu itu di angkatan saya, tapi topiknya beda. Kalau dari Mas Ucok sendiri mengenai recommendation letter itu menuliskan berapa recommendation letter? Dua sih, Itu jam paling. dua kayaknya. Dari siapa Iya, waktu dua. itu Mas Emang Ucok? di syaratnya berapa? Isyaratnya Dua itu itu 1 satu. sampai 3. Oh iya, 1 sampai 3. Dua, Mas Ucok satu submit berapa? dari dua recommendation letter. Hmm. Satu dari apa namanya? Semacam kayak direktur eksekutifnya salah satu NGO di Indonesia, Miss. Kebetulan kan ada jaringan ke sana kayak gitu, Miss. Yang Itu sama satunya? supervisor asrama, Miss. Jadi kalau yang apa yang direktur eksekutifnya NGO itu kan untuk memperkuat pengalaman dari sisi proyek di bidang kesehatan reproduksi remaja kayak gitu, Miss. Kalau yang supervisor asrama dia untuk memperkuat dari sisi ini apa namanya pengalaman selama di kampus gitu, Miss. Oke, that sounds interesting. Pak RT, punyakah kamu sebuah pertanyaan untuk Mas Ucok? Atau Mas Ucok punya pertanyaan buat Mas Iqbal nggak? Sebelum kalian bertanya atau masih mencari pertanyaannya, aku tanya ke Mas Ucok dulu. Mas Ucok kan udah selesai programnya nih. Ada kegiatan-kegiatan yang masih aktif dengan pihak Wisely sendiri, para alumninya gitu, masih membuat agenda bersama gitu, Mas Ucok? Terakhir itu kemarin kan ini Miss rencana ada semacam kayak regional simposium gitu, Miss. Jadi harusnya di Juli 2020. Iya, pertengahan 2020 itu ada regional simposium. Jadi setelah kita pulang itu apa namanya? Project ya, post project activity-nya itu kita laksanakan. Kemudian semacam kayak kita present-nya itu di regional simposium. Waktu itu kalau nggak salah rencananya di Kuala Lumpur. Nah, cuman karena Maret 2020 sudah pandemi lah gitu. Jadi akhirnya nggak ada kabar itu sampai sekarang ya. Oke. Tidak dilaksanakan secara online juga? Tidak nggak dilaksanakan. Tidak. Oke. Karena itu untuk alumni ya, Mas ya. Jadi kayak semua Wisely alumni yang dari baik itu AFP, kayaknya per kampus sih. gitu. Per kampus. Oh, per kampus ya? Sih, kayaknya. Iya. Mas Ucok suaranya agak kecil, Mas Ucok. Oh iya. Kayaknya headsetnya sih. Itu udah jelas. cukup. Kalau secara per kampus berarti membernya nggak terlalu banyak dong, Mas Ucok? Mungkin di bawah 20 orang ya? Iya, sekitar berapa Mas ya? Iya, di sekitar 20-an, jadi nggak nyampe 20. Kayaknya per kampus ini sih, Miss, beda-beda, Miss. Oke. Mas Ilham, gue panggil lu Mas Ilham terus, Pak RT. Pak RT, ada yang mau ditanyakan ke Mas Ucok atau mungkin Mas Ucok ada yang ditanyakan ke Pak RT? Mumpung aku pertemukan nih, aku hanya bisa memfasilitasi kalian untuk bertemu. Abis ini kalian akan bikin agenda sendiri pasti, karena sama-sama alumni Wisely-nya ya. Amin. Kalau ini programnya Mas Iqbal ini udah selesai atau belum sih? Belum lah, kan belum berangkat ke sananya. Oh gitu. Kata dia jangan dibilang selesai dulu katanya. Dia kan juga pengen berangkat. Iya benar. Kalau untuk yang virtual udah ini. Cuma tinggal program berangkatnya di sana. Nah, itu nggak tahu nih program virtualnya udah atau enggak. Cuman kalau yang kegiatannya sendiri kayaknya hampir sebagian udah. Cuman kemarin ada yang disampaikan dari pihak kampusnya juga kan. Kalau aku kan host yang koordinatornya itu kan Nebraska kan pas batch aku. Oh iya. Nah, jadi katanya sih bakalan ada lagi meeting selanjutnya biar nggak lost contact gitu sebelum berangkat, tetap keep in touch gitulah gitu. Baik itu mungkin, tapi action plan udah disubmit gitu kan, last ininya kan action plan kan. Benar.
Mungkin nanya Kira-kira ini dulu, Miss. lagi masih Sebelum nanya ke apa? kegiatannya, apa tuh? nanya cara nulisnya Iya. gimana gitu. Kalau Mas Ucoknya sendiri gitu. Kalau kan Kalau kemarin ini kan udah tulis. dari sisi Mas Iqbal semacam kayak paragraf introduksinya mungkin kan deadline-nya kita apa deadline yang tahun ini kan 11 Juni nih. Mungkin Hmm. beberapa teman-teman yang join di sini sudah pada buat nih esainya, cuman mungkin butuh semacam kayak apa ya, advices lagi ya terkait dengan gimana sih cara biar apa namanya biar lebih meyakinkan kayak gitu, lebih stand out dan sebagainya. Kalau dari Mas sisi Ucok, Mas Iqbal mungkin introductory paragrafnya apa? Mas ya Tika? suaranya, betul suaranya. Kayaknya headsetnya ini. Iya kurang dekat Enggak, aja kalau di mikrofonnya. aku jelas kok. Kalau dari ke Mas Ucoknya. Ternyata volume aku yang kurang kenceng. Eh, Astagfirullah. Gue seudon soalnya tadi kan ada yang komentar suaranya Mas Ucok kurang kecil, tapi memang naik turun suaranya Mas Ucok. Hmm. Oke Mas Ucok, lanjut Mas Ucok. Gimana Mas Ucok tadi Mas Ucok? Iya mungkin dari sisi Mas Iqbal mungkin apa paragraf introduction-nya yang kira-kira eh ya dari pengalaman Mas Iqbal kayak gitu Nah, untuk paragraf yang introduction. terakhir aku apply di essay terakhir itu, aku cara ngimpress mungkin timnya itu dengan cara ngasih tahu berapa lama aku aktif di kegiatan tersebut gitu. Jadi aku memperkenalkan diriku secara tidak langsung, tapi juga memperkenalkan kegiatanku gitu. Dengan aku mencantumkan berapa lama sejak dan tahun mulai aku itu kapan. Jadi agak uh, dengan begitu kan mereka yakin kayak aku ini konsisten dalam melakukan kegiatan tersebut gitu. Dan tentunya aku buat sedikit kalimat tujuan dari kegiatanku tersebut gitu. Jadi cuman 2 atau 3 kalimat lah gitu. Mungkin advice dari terkait dengan introduction, aku kemarin pas di Jakarta sempat ketemu tim Amerika kan dari education advisor-nya. Ini secara general ya untuk essay secara general. Untuk introduction sendiri mereka punya beberapa advice ketika kita mau membuat essay kita outstanding. Yang pertama itu pastinya yang paling gampang kita cantumkan yaitu personal story about ourselves gitu. Dimana kita harus mencari sisi terbaik dari diri kita cantumkan di essay tersebut yang membuat kita itu berbeda dari peserta lain dan dengan bagian dari cerita kita tersebut kita itu terlihat outstanding gitu. Itu ya poin pertama. Yang kedua bisa langsung menuju ke isu gitu, kayak dive into the issue atau innovation yang akan kita buat gitu. Dimana dengan kita memulai, kan kita membuat kegiatan tersebut pastinya ada latar belakang masalah kenapa kita buat kegiatan tersebut kan. Dengan kita mencantumkan permasalahan-permasalahan yang spesifik terkait dengan kegiatan kita, yang itu juga menunjang kayak kegiatan latar belakang dari kegiatan kita, itu juga bisa membuat impress dari membuat tim admissionnya itu impress terhadap essay kita gitu. Yang ketiga bisa dengan perbandingan situasi negara kita dengan negara lain. Kalau dalam kasus ini kan pastinya kita perbandingannya dengan Amerika kan, kayak apa yang udah Amerika lakukan ataupun apa yang udah Indonesia lakukan yang sama dengan Amerika gitu. Yang pastinya kan ini karena sponsorshipnya Amerika, ya kita pasti sedikit melakukan perbandingan itu yang linear lah dengan Amerika, apakah itu dengan kegiatannya, program pemerintahnya, perilaku masyarakatnya ataupun sebagainya lah gitu. Jadi poin-poin tersebut bisa dijadikan sebagai introduction yang membuat essay kita itu dibaca seterusnya. Aku pernah juga dapat advice dari salah satu kayak scholarship advisor gitulah. Dia bilang gini, ketika kita mau membuat tim admission itu membaca seluruh essay kita, maka kalimat
2 atau 3 kalimat pertama di paragraf pertama itu harus outstanding gitu. Baik dengan kita menggunakan kutipan seperti Mas Ucok ataupun dengan membuat personal story yang membuat kita itu jadi outstanding gitu. Kan pasti cerita setiap peserta kan beda-beda kan gitu. Bagaimana cara kita mengemas cerita tersebut yang membuat ininya. Gitu sih di introduction-nya. Kepanjangan guys. Lu kalau ngomong emang panjang, sama Mas Ucok juga panjang kok. Nyambung sih Miss dengan apa namanya, kalau yang Mas Iqbal enak ya, ada penjelasan lah gitu ya di waktu pengurusan visa gitu ya Mas Iqbal ya. Itu Enggak sih, itu dulu aku datang langsung ke Amerikanya gitu. Kebetulan gitu. lagi ada lagi ada kegiatan tentang pembedahan essay gitulah gitu. Nah, secara general mereka jelasin itu gitu. Dan aku setelah mereka menjelaskan itu dengan teori tersebut, kan aku nyambungin ke essayku kan, kayak benar juga ya yang udah aku buat ya sedikit banyaknya udah teraplikasikan lah dengan apa yang mereka sampaikan gitu. Mungkin itu bisa menjadi referensi teman-teman sebelum 11 Juni ini kan. Benar-benar. Bisa diganti lah Jadi sedikit. bisa gitu. lewat personal story ya, personal story atau kita langsung mention isu yang kita concern di situ. Yang kedua comparison itu, ini comparison baru sih, baru tahu sih barunya. Comparison statement atau comparison story gitu. Kalau yang Mas Iqbal pakai dulu yang dari ketiga ini langsung ke ini. Aku personal enggak sih, aku ke personal story. Karena aku nyantuminnya itu karena beberapa tahun lalu kan aku sempat join di kegiatan duta wisata dengan dinas kebudayaan gitu kan, jadi kayak ya udah di situ backgroundnya. Benar. Itu sih kata kuncinya kayaknya ya untuk yang paragraph introduction. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengemas cerita personal kita jadi satu paragraf gitu ya, sehingga lebih spesifik, karena biasanya yang dicari kan biasanya yang unik kayak gitu. Siapa yang bersinar? Maafkan aku jadi ke distract di belakang. Setuju kayak Mas Ucok. Iya, biasanya kan kayak penilai itu kan nyari yang paragraf pertamanya unik kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menceritakan sisi personal kita, itu akan membuat menarik gitu, dan gak umum lah. Karena memang kesan pertama memang harus keren ya. Kalau nggak keren kayaknya memang orang jadinya kurang tertarik untuk membaca bagian bawahnya. Coba kita kepoin yang tanya di itu. Ada yang membahas tentang ini, kayaknya kemarin udah dibahas di live kita sebelumnya ya Pak RT ya, mengenai motivation letternya. Itu kan diketik Pak RT ya. Mas Iqbal, punya Mas Iqbal buffering Mas Iqbal. Iya. Sambil nunggu Mas Iqbal, Mas Uco boleh duluan deh. Oke, untuk yang paragraf kedua itu lebih menceritakan secara spesifik social project atau kegiatan komunitas yang sedang saya garap gitu, Miss. Sedang saya garap. Jadi minimal menjawab 5W1H kayak gitu, Miss. Minimal menjawab 5W1H. Jadi mulai sejak kapan itu dimention tahunnya gitu, Miss. Jadi dan ini mesti ini sih jadi saran pribadi saya biasanya buat ngasih masukan ke teman-teman yang bikin esai gitu. Jadi usahakan mention tahunnya gitu. Karena apa? Karena semakin lama tahunnya gitu, itu menunjukkan kita expert di bidang tersebut kayak gitu, Miss. Karena kalau misalnya kita cuma mention kita bikin komunitas ini bla 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 dan sebagainya, tapi kita tidak menyebutkan waktunya atau tahunnya, itu biasanya penilai tidak bisa berimajinasi lah, ini proyeknya sejak kapan atau dari kapan. Kalau misalnya ini proyek berapa lama proyeknya, kalau misalnya ini komunitas sudah sejak kapan ini bergelut di komunitas ini kayak gitu. Kalau punya Mas Uco berapa lama waktu itu? Jadi saya tulis dari 2015 saya ikut di kegiatan relawan itu, kemudian 2018 baru jadi semacam kayak koordinatornya. Nah dari situ akhirnya setelah jadi koordinator terus bikin apa kayak gitu, Miss.
Saya ceritakan, tapi ini sih bukan cerita dalam bentuk panjang lah, cuman kayak disebutkan sejak tahun sekian bikin kegiatan ini, terus sejak tahun sekian aktif di kegiatan ini jadi fasilitator remaja, kemudian 2018 jadi koordinatornya. Nah dari situ akhirnya bikin program apa namanya sex education ya ke anak-anak atau pelajar-pelajar di daerah pedesaan, di situ. Kalau Terus saya keterkaitan tentang lanjutin dulu Mas Ucok. Iya, kemudian saya mention juga sudah berapa orang target istilahnya output yang sudah kita berikan lewat ke program atau kegiatan kita sih. Itu sih, Miss. Jadi tahun, kemudian berapa orang yang sudah terdampak oleh kegiatan kita kayak gitu. Penerima manfaat lah. Penerima manfaat, kemudian program kita itu spesifik tentang apa kayak gitu, Miss. Waktu itu saya tulis spesifik sex education program gitu. Jadi ketika penilai itu lihat, oh ini udah nangkep maksudnya apa sex education program kayak gitu. Kan di program Wisely ini ada 3 program yang berbeda. Kalau yang Mas Ucok tulis itu, dan menurut pengalaman Mas Ucok sendiri ketika observasi dari beberapa teman-teman yang lainnya juga, apakah poin dari paragraf kedua itu yang disampaikan harus sesuai dengan program masing-masing? Atau intinya pokoknya kita aktif dalam sebuah organisasi dan kita nampak seperti seorang leader yang mungkin bisa dibilang memenuhi kualifikasi dari Wisely itu sendiri cukup? Gimana sih, Miss? Panjang banget pertanyaannya, Miss. Paragraf yang kedua itu, Iya. kan kita bahas paragraf kedua tuh, itu isinya harus sesuai dengan program yang diambil, atau pokoknya mendefinisikan tentang program volunteering activities atau organisasi yang pernah kita alamin aja. Mas Ucok kan pasti ada beberapa kan, akhirnya Mas Ucok bisa memilih itu Mas Ucok pilih yang paling bagus atau yang disesuaikan dengan program yang diambil Mas Ucok di academic fellowship yang civic engagement-nya. Saya sesuaikan. Jadi dan ini sih yang istilahnya semacam kayak inilah bocoran gitu ya. Jadi memang ada beberapa isu yang jadi concernnya pemerintah Amerika Serikat lewat Wisely kayak gitu. Jadi kegiatan komunitas atau proyek yang spesifik ke isu-isu tersebut itu biasanya punya potensi buat lolos gitu. Kayak misal yang saya tulis misal ya, saya kan bikin sex education program gitu. Nah di paragraf di kalimat pertama paragraf kedua itu saya tulis saya bikin komunitas, saya aktif di komunitas ini yang concern di isu SRHR, Sexuality and Reproductive Health and Rights gitu. Nah memang kalau misalnya bahasa Indonesianya itu kan kesehatan reproduksi remaja. Tapi istilah ini kalau misalnya di istilahnya di luar itu lebih dikenalnya sebagai istilah SRHR gitu. Mungkin ini kembali ke cara mendeliver sih, cara kita mendeliver, dan itu kayaknya sih yang bikin nilai tambah gitu dari dari cara, walaupun kegiatan komunitasnya biasa aja, tapi ketika kita cara mendelivernya tepat kayak gitu, misal pengistilahan ya, penggunaan istilah itu juga ini sih berpengaruh sih, Mas gitu. Jadi ya kalau misalnya kembali ke pertanyaan tadi, proyek yang ditulis di paragraf kedua ini menyesuaikan kepada pengamatan saya terhadap kegiatan ini sih, kegiatan Wisely sih, Miss. Kegiatan Wisely, terus isu-isu yang biasanya jadi concernnya pemerintah Amerika Serikat gitu. Karena dari pengalaman dari teman-teman yang ikut Wisely itu, yang komunitasnya rata-rata spesifik ke isu masalah disabilitas, kemudian kesehatan reproduksi, SRHR, kemudian refugee. Ya kalau di angkatan mental health kalau sekarang. Ya mental health. Nah itu biasanya punya kans buat lolos ini, karena dia jadi isu global kan, termasuk isunya pemerintah Amerika Serikat gitu.
Di sini ada yang palu-palu sebentar nih kayaknya. Mas Iqbal, kalau menurutmu ada ini nggak? Ada sedikit perbedaan dengan secara garis besar lah. Untuk paragraf keduanya berbeda nggak sama punya Mas Uca? Atau sebenarnya sama aja ya? Sebenarnya sama aja. Mendeliverkan inti dari program kita itu. Nah, mungkin yang garis merah benang merah yang sama itu antara aku dan Mas Ucok adalah penyampaian output apa yang udah kita lakukan dengan program tersebut gitu. Nah, itu bisa dengan cara apakah jumlah partisipannya meningkat ataupun kita dapat misalkan dapat penghargaan dari pemerintah atau program kegiatan kita ini diekspand di beberapa daerah dan lain sebagainya. Nah, itu dengan kita sampaikan secara di paragraf kedua tersebut gitu. Jadi di paragraf kedua aku secara garis besar sih sama Mas Ucok. Sampaikan kegiatannya tersebut, starting pointnya apa, dan hingga saat apply di batch itu sampai mana gitu. Jadi kelihatan progres. Dan mungkin satu poin penting, agak sedikit panjang nih Mas. Satu poin penting bahwa jangan teman-teman di sini jangan berpikir bahwa kegiatan yang pingin dibuat itu seolah-olah ingin merubah dunia gitu, seolah-olah ingin merubah Indonesia secara besar gitu. Itu mereka nggak mencari itu sebenarnya. Benar. Karena straight to the point, meskipun kecil tapi impactnya itu besar, meskipun skalanya kecil itu lebih bagus gitu dibandingkan dengan skalanya besar cuman ngambang gitu. Bukan ngambang, di awang-awang. Lebih tepatnya di awang-awang. Jadi jangan berpikir kayak pengen merubah Indonesia gitu. Atau enggak pengen merubah pandangan politik masyarakat Indonesia contoh misalnya gitu. Itu kan nggak mungkin kan ya. Itu nggak mungkin dalam setahun 2 tahun gitu. Iya. Sih yang paling poinnya. Itu biasanya kalau kita belum belajar menulis secara akademik atau mungkin karena kita masih awal-awal bikin sepertinya. Mungkin seperti yang dibikin Pak RT di tahun pertama sama tahun kedua itu kayaknya ya. Jadi ada begitunya. Gitu. Oh iya benar. Biasanya umumnya pasti gitu. Nah itu emang harus dirubah tuh. Semakin spesifik semakin bagus. Mas Uca mau ngerespon lagi untuk paragraf keduanya Mas Uca? Udah sih semacam ya benar kata Mas Iqbal ya. Jadi sebetulnya project yang kita buat misalnya itu atau kegiatan komunitas dan sebagainya itu memang nggak harus kegiatan yang besar. Misal kita bikin seminar, kita bikin apa namanya ya mega seminar dan sebagainya, enggak sih. Jadi kegiatan kecil ya tapi kita tahu kegiatan ini tuh bisa menjawab isu apa sih gitu. Jadi kegiatan kita kecil tapi isu yang kita jawab isu global. Nah itu sih yang kayaknya jadi critical point-nya lah Miss gitu ya. Termasuk Mas Iqbal sepertinya kayak gitu juga sih. Mungkin di paragraf kedua bisa jadi proyeknya ya proyek yang tidak terlalu besar gitu skalanya, kemudian penerima manfaatnya dan sebagainya, tapi dia mention isu global yang pengen dia selesaikan ini loh kayak gitu. Itu sih mungkin critical point-nya sih Mas. Boleh dibahas sekilas lagi Mas Iqbal tentang itu tadi program internasional atau mungkin sesuatu yang mencakup internasional yang Mas Uca bahas di paragraf kedua, apa itu programnya Mas Iqbal? Isu globalnya punya Mas Iqbal, salah sebut nama astaga, punya Mas Iqbal. Oh kalau isu globalnya apa? Kan dari awal aku fokusnya di promoting jerk culture kan. Nah, tapi di aku lebih fokus ke intangible culture gitu, yang mana seperti kayak tarian, bahasa, dan kelompok-kelompok dari intangible culture tersebut lah gitu. Sampai intangible culture-nya Indonesia ini saking banyaknya, banyak anak-anak muda di Aceh lah khususnya gitu, banyak nggak tahu nih, meskipun mereka tahu katakanlah misalnya tarian, meskipun mereka tahu tarian A tapi mereka nggak tahu filosofinya,
cikal bakal tersebut seperti apa, dan itu fokus aku gitu di fokus di intangible culture gitu. Jadi makin spesifik sebenarnya kegiatan apa yang kita ambil semakin bagus dan semakin unik lah essay kita dari kegiatan kita tersebut gitu. Karena kan kalau misalnya katakanlah aku mengambil cultural project nih gitu. Culture kan banyak nih, ada tangible culture lebih banyak lagi gitu. Ada yang mungkin prasasti atau dia arkeolog atau lain sebagainya gitu. Itu kan lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau semakin fokus, semakin tahu apa yang kita mau, semakin bagus gitu. Setuju banget. Terus kalau untuk di paragraf kedua cukup ya Mas Uco ya? Ke paragraf ketiga coba Mas Uco. Paragraf ketiga Mas Uco. Paragraf ketiga itu tujuan ini istilahnya apa ya? Kayak harapan ikut program Waisili itu apa sih kayak gitu ya? Itu sih gitu. Kalau yang saya lakukan ada dua poin sih di situ ya di paragraf ketiga itu. Pertama spesifik saya bilang satu statement itu ya, di kalimat pertama ingin mempelajari gimana caranya pemerintah Amerika Serikat itu memperjuangkan atau mengelola hak-hak kelompok minoritas gitu. Jadi spesifik ditulis fighting for minority groups gitu, minority rights. Itu kemudian yang kedua connecting atau istilahnya berjejaring dengan organisasi-organisasi non-profit di Amerika Serikat yang istilahnya isunya sama sehingga bisa ada proyek yang bisa dilakukan setelah pulang kayak gitu. Jadi spesifik di situ sih. Oke, kalau Mas Iqbal mau diulas dikit lagi nggak Mas Iqbal? Dikit Mas Iqbal, dikit. Pasti dia panjang ya, nanti. Dikit. Enggak dikit. Kalau Mas Ucok tentang minority enggak right, bercanda panjang juga boleh.